Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana persaingan di era disrupsi saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Gusmanto dengan NIM 2020 008061 kelas 5A2 Manajemen. Mata kuliah Disruptif Manajemen. Baik, langsung saja. Di sini disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan masif yang mengubah sistem dan tatanan bisnis yang lebih baru. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Di era tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis sebaiknya menyusun strategi baru yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi di era disrupsi saat ini. Hal tersebut perlu dilakukan agar bisnis yang ditekuni mampu bersaing dengan pendatang-pendatang baru yang telah lebih dulu menggunakan teknologi canggih. Oleh sebab itu, tidak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar akibat tidak berinovasi dan menemukan strategi bisnis yang lebih kreatif. Pengusaha sebaiknya mulai aktif mempelajari dan melakukan pembaharuan terkait teknologi. Selanjutnya, cara menghadapi disrupsi. Yang pertama, tingkatkan SDM perusahaan, yaitu sumber daya manusia. Itu merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan, karena sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru maupun cara-cara baru yang diterapkan oleh perusahaan untuk menghadapi kompetitor yang lebih unggul. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan bagi karyawannya guna meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Yang kedua, terapkan teknologi digital. Dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang semakin pesat, perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital untuk menunjang bisnisnya. Dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih, pekerjaan bisa lebih mudah dilakukan dan menghemat waktu. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan pada sebuah perusahaan adalah seperti ini. Contohnya penggunaan robot, big data, hingga tools marketing. Untuk mengembangkan bisnis, perusahaan juga harus memahami strategi-strategi pemasaran digital dengan memaksimalkan konten. Yang ketiga, berinovasi. Langkah selanjutnya dalam menghadapi era disrupsi saat ini adalah berinovasi. Di sini inovasi adalah kunci sukses dari mempertahankan pasar, sebab ketika perusahaan lengah dan telat melakukan inovasi, maka perusahaan-perusahaan baru siap merebut pangsa pasar dan mendominasinya. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan juga mengikuti perubahan pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, inovasi juga harus dibarengi dengan riset yang kuat untuk mempersiapkan kemampuan SDM dalam menghadapi era disrupsi saat ini. Bisa juga menggunakan platform pembelajaran Codemy Learning. Codemy Learning merupakan manajemen sistem berbasis online yang bisa digunakan untuk mengelola pelatihan dan membantu meningkatkan penggunaan teknologi di perusahaan untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi disrupsi era 4.0. Selanjutnya, di sini akan saya paparkan beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi saat ini, disertai dengan langkah-langkah konkret serta kaitannya dengan cita-cita saya di masa yang akan mendatang. Di sini saya ingin bercita-cita bekerja di sebuah perkantoran ataupun perusahaan yang besar setelah lulus S1 nanti.
Dan untuk kedepannya saya mempunyai planning, yaitu sebuah peluang dengan membangun sebuah kos-kosan, dikarenakan di daerah saya sudah banyak pabrik-pabrik industri yang berdiri di daerah tempat saya tinggal, yaitu di Klaten sendiri, tepatnya di Kecamatan Prambanan. Akan menjadi sebuah bisnis saya selagi bekerja di perusahaan. Terlebih lagi, saya mempunyai lahan yang sangat strategis, yaitu berada di dekat industri yang sangat banyak pada saat ini. Selanjutnya, di zaman modern ini, jika ingin stabil secara finansial, memang tidak bisa hanya bergantung pada suatu pekerjaan. Apalagi seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memulai usaha, seperti menjalankan bisnis kontrakan misalnya, ataupun kos-kosan. Investasi di bidang properti kontrakan atau kos-kosan dapat dijadikan ladang mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Terlebih lagi, harga tanah mengalami kenaikan secara berkala. Wajar apabila bisnis properti saat sangat diminati banyak kalangan, mengingat bidang bisnis ini memiliki peluang untung yang sangat menjanjikan. Baik, jika saya nanti berbisnis kontrakan atau bisnis kos-kosan, beberapa hal yang saya siapkan nanti, yaitu mempunyai lahan di daerah yang akan dikontrakan. Sebaiknya lahan tersebut sudah milik pribadi dan letaknya strategis. Baik di sini saya sudah memiliki, dan alhamdulillah letaknya juga sangat strategis. Yang kedua, memberlakukan syarat khusus sehingga tahu apa saja hak dan kewajiban pemilik rumah dan juga orang yang mengontrak tersebut. Yang ketiga, membeli perabotan indekos seperti tempat tidur, lemari, meja belajar, dan perabotan lainnya, serta seperti AC dan juga mungkin TV akan saya lengkapi agar pengontrak lebih nyaman dan sangat tertarik masuk kos di tempat saya. Yang terakhir, memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap pengontrak. Baik, untuk pelayanan dan kepuasan seperti nanti adanya akan WiFi, dan juga saya kedepannya juga akan membangun sebuah warung, ya, warung di tempat kos-kosan itu sendiri. Jadi tidak jauh dari tempat kos itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.